Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan dan upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Jadi, dampak penggunaan narkotika. Pada penggunaan narkotika, terdapat dampak pada jangka pendek maupun jangka panjang dalam penggunaannya. Jadi penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, serta diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan, meninggal karena overdosis, menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan impotensi. Jika dalam penggunaannya menggunakan jarum suntik yang tidak steril, maka dapat tertular berbagai jenis penyakit berbahaya seperti hepatitis dan HIV/AIDS. Sedang efek jangka pendek dalam penggunaan ganja yaitu akan timbul rasa cemas dan gembira menjadi satu, banyak bicara, tertawa terbahak-bahak, halusinasi, berubahnya perasaan waktu dan ruang, serta peningkatan denyut jantung, mata merah, mulut dan tenggorokan kering. Penggunaan ganja dalam jangka panjang dapat menyebabkan daya pikir berkurang, motivasi belajar turun drastis, perhatian ke lingkungan sekitar berkurang, radang paru-paru, daya tahan tubuh menurun, dan gangguan sistem peredaran darah. Efek jangka pendek penggunaan kokain yaitu rasa percaya diri meningkat, banyak bicara, rasa lelah hilang, kebutuhan tidur berkurang, dan halusinasi penglihatan serta perabaan. Adapun efek jangka panjang yaitu kurang gizi, anemia, kerusakan pada hidung, dan gangguan jiwa. Selanjutnya, dampak penggunaan psikotropika pada penggunaan ekstasi dan sabu. Penggunaan ekstasi atau metilen dioksimetamfetamin dan sabu atau metamfetamin dalam jangka pendek dapat menyebabkan terjaga atau tidak tidur, rasa riang, perasaan melambung, rasa nyaman, dan meningkatkan keakraban. Namun, setelah itu akan timbul rasa tidak enak, murung, nafsu makan hilang, berkeringat, rasa haus, badan gemetar, jantung berdebar, dan tekanan darah meningkat. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa, dan pembuluh darah di otak dapat pecah sehingga mengalami stroke atau gagal jantung yang mengakibatkan pada kematian. Setelah menggunakan obat nipam atau nidrazepam dalam dosis tertentu, seseorang akan merasa tenang dan otot-otot mengendur. Jika dosis penggunaannya tinggi, maka dapat menyebabkan gangguan bicara, gangguan persepsi, dan jalan sempoyongan. Jika dosis lebih tinggi lagi, akan dapat menyebabkan penghambatan pada pernapasan, koma, dan kematian. Dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya. Yang pertama, inhalansia dapat menyebabkan kematian mendadak akibat kekurangan oksigen atau karena ilusi, halusinasi, dan persepsi yang salah. Misalnya merasa dapat terbang sehingga orang yang mengonsumsi terjun dari tempat tinggi. Penggunaan inhalansia jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan otak, paru-paru, ginjal, dan jantung. Selanjutnya, alkohol yang masuk ke dalam tubuh akan masuk ke dalam pembuluh darah, menuju otak dan menekan kerja otak. Akibat jangka pendek dari mengonsumsi alkohol yaitu mabuk, jalan sempoyongan, menyebabkan keinginan untuk merusak, dan dapat menyebabkan kecelakaan akibat mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Dalam jangka panjang, alkohol dapat merusak hati, merusak kelenjar getah lambung, kerusakan sistem saraf, menyebabkan gangguan jantung, dan meningkatkan risiko kanker. Ibu hamil pecandu alkohol akan melahirkan bayi yang cacat. Selain nikotin, dalam rokok juga terdapat sekitar 4.000 senyawa, termasuk tar dan karbon monoksida, yang tentu saja berbahaya bagi tubuh kita. Senyawa-senyawa ini dapat menyebabkan kanker paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, serta impotensi.
Ini adalah gambar berbagai senyawa kimia dalam rokok. Adik-adik dapat memperhatikan selanjutnya yaitu upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah diri kita agar terhindar dari bahaya narkoba. Yang pertama, mengenal dan menilai diri sendiri. Artinya, kita mengetahui dan menyadari akan kelemahan dan kekuatan, kekurangan dan kelebihan, serta cita-cita atau tujuan hidup yang ingin kita capai. Dengan lebih mengenal diri sendiri, maka dapat lebih mudah mengarahkan perilaku hidup untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Selanjutnya, meningkatkan harga diri. Orang yang memiliki harga diri yang rendah akan cenderung merendahkan dirinya sendiri, percaya bahwa ia tidak dapat menjadi lebih baik, menghindari hubungan dengan orang lain, gelisah, dan suka menyendiri, yang mengakibatkan ia mudah untuk dipengaruhi orang lain, termasuk dipengaruhi untuk mengonsumsi narkoba. Oleh karena itu, penting untuk memiliki harga diri yang kuat. Orang yang memiliki harga diri yang tinggi, yang bangga dengan hasil karya sendiri maupun hasil kolaborasi dengan teman, mampu bertindak mandiri, mampu menjalankan tanggung jawab dengan baik, berani menghadapi tantangan dengan penuh semangat, dan mau membantu orang lain. Selanjutnya, meningkatkan rasa percaya diri. Artinya, jika kita memiliki rasa percaya diri yang baik, maka kita akan memiliki dorongan, kekuatan, dan keberanian untuk melakukan hal-hal yang positif. Contohnya, kita berani berbicara secara rasional untuk mencegah orang lain memanfaatkan diri kita. Misalnya dengan berkata, "Mohon maaf, saya ada janji," atau berani menolak tawaran zat atau obat yang tidak diketahui yang mungkin menjerumuskan kita kepada narkoba. Selanjutnya yaitu terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Jadi kita perlu belajar untuk mengelola perasaan sehingga kita tidak lari dari masalah. Dengan mampu mengelola perasaan, kita akan tetap maju dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Jadi, dalam mengambil keputusan, kita harus berpikir yang logis mengenai sumber masalah dan alternatif pemecahan masalah yang paling tepat dan bijaksana. Selanjutnya yaitu memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba. Banyak remaja yang mulai merokok, minum minuman keras, bahkan sampai menyalahgunakan narkoba akibat dari tekanan dari teman mereka sendiri. Sehingga kita harus pandai-pandai memilih teman pergaulan agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan, seperti dalam narkoba. Selanjutnya yaitu terampil sebagai agen penyalahgunaan narkoba. Artinya, kita dapat membentuk kelompok remaja anti narkoba yang dapat menciptakan pola hidup sehat dan produktif, sehingga dapat menjadi contoh bagi remaja yang lain dan dapat menghindari penyalahgunaan narkoba dan mendorong mereka untuk menolak tawaran penyalahgunaan. Memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. Artinya, ketika memiliki iman yang kuat dan senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan, maka dapat mencegah diri dari perilaku kenakalan remaja, termasuk penyalahgunaan narkoba. Melakukan kegiatan positif. Jadi, dengan mengisi waktu luang dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, maka akan membantu menghindari diri dari penyalahgunaan narkoba. Dan yang terakhir yaitu membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Artinya, luangkanlah waktu bersama keluarga dan lebih terbukalah pada orang tua. Jika memiliki masalah, bicarakanlah dengan orang tua. Maka orang tua tentu akan selalu membimbing dan membantumu menyelesaikan masalah. Dengan begitu, kita tidak akan terus terbebani sendiri untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Itulah yang dapat kakak sampaikan. Semoga dapat berguna bagi adik-adik semua. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.